In the stillness of Jordan River, Joshua was called to an act of remembrance, to lay down stones as a foundation for future generations. Let this act inspire us to build our lives, knowing that each choice and each action is a legacy built on the foundation of God's faithfulness. Psalm 78 verse 4 said, "But we will tell to the generation to come the praiseworthy deeds of the Lord, and tell of His great might and power and the wonderful works that He has done." Together we stand, together we unite, together we build. Welcome home. Shalom jemaat IFGF yang merasakan kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus baik, lambaikan tangan untuk Tuhan kita. Siap untuk memuji nama Tuhan, amin. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu atas hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh berada di rumah-Mu Tuhan Yesus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, kami mau bersuka cita karena Engkau Tuhan. Engkau sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang mulia. Tuhan, berkati ibadah kami dari awal hingga akhir Tuhan. Kami mau buka hati kami mau buka pikiran kami hanya untuk Engkau. Di dalam nama Yesus kami mulai ibadah kami. Amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, Biarlah semua memuji-Mu. Mari kita membangkit berdiri bersama-sama. Kita mau tinggikan Allah kita, tinggikan Yesus Kristus Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan.
kita yang hebat. Berikan tepuk tangan saudara. Budi hidupku pada Sang Pencipta yang menjadikan surga dan dunia. Ku percaya pada yang kekal yang mengubahkan segenap hatiku. Masa depanku ada di tanganmu, takkan ku takut, kau besertaku. Ku bersandar pada firman-Mu yang menuntunku lagi jalanku. Kau damai cahaya dalamku, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janji-Mu nyata di dalam hidupku. Katakan saudara sama-sama, masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Masa depanku ada di tangan-Mu, takkan ku takut, Kau besertaku. Ku percaya pada firman-Mu yang menuntunku dari jalanku. Kau damai cahaya dalamku, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janji-Mu nyata di dalamku. Kau damai cahaya dalamku, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janji-Mu nyata di dalam hidupku. Tepuk tangan di atas kepala. Kau damai cahaya dalamku, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janji-Mu nyata di dalamku. Kau damai cahaya dalamku, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janji-Mu nyata di dalam Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Sorak-sorai buat Tuhan. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ini waktumu Tuhan. Ini waktumu Yesus. Kami mau ambil bagian yang terbaik Bapa. Berdiam dalam hadirat-Mu. Menanti apa yang Kau inginkan dalam setiap hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Buat kesempatan ibadah pagi hari ini Bapak. Terima kasih buat anugerah-Mu sepanjang hidup kami Tuhan.
Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau bawa hati kami menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Sekali Yesus tetap Yesus dalam hidup kami selamanya Tuhan. Datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Katakan dengan segenap hati, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Hanya Engkau Tuhan, Yesus. Pujian setiap kali Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Sekali Yesus tetap Yesus, selamanya Yesus. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, haleluya Tuhan. Ini pujian kami Bapa, pujian dari hati kami untuk Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkan. Selamanya Bapa kami menyenangkan Kau Tuhan.
hari ini. Dia ada saat ini. Dia dekat dengan hatimu. Dia ada dalam hidupmu. Inilah waktumu Tuhan. Haleluya. Umatmu menyembah. Naikkan syukur bagimu. Naikkan ucapan syukurmu pada Bapa. Kau melihat pagi hari ini Tuhan, hati yang rindu menyembah kepadamu Bapa, hati yang merindukan Engkau selalu Tuhan, hati yang menginginkan hadir-Mu setiap saat dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau sutradara terbaik dalam hidup kami Tuhan. Seburuk apapun masa lalu kami, sekotor apapun hidup kami Bapa, Engkau sanggup memulihkannya menjadi karya yang indah buat Engkau Tuhan. Bahkan dalam keterpurukan kami Bapa, Engkau boleh dipermuliakan Tuhan dengan segala kesetiaan kami kepadamu Tuhan. Karena Engkau lebih dulu setia kepada setiap kami. Kami mau setia kepadamu Tuhan. Mengiring Engkau Bapa seumur hidup kami. Haleluya Yesus. Kau mengenal kami Tuhan, jauh dari siapapun yang mengenal kami Bapa.
kami Yesus adalah harga mati. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Kami sembah Tuhan yang benar. Kami sembah Tuhan yang hidup. Kami sembah Tuhan yang punya rencana dahsyat atas setiap hidup kami. Terima kasih buat kekuatan yang Kau beri kepada setiap kami Tuhan. Kekuatan yang selalu baru. Kasih yang selalu baru. Kasih yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Setia. Ini aku percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku percaya pada rancanganmu bagiku. Ikuti panggilanmu dengan setia sampai akhir hidupku. Setia sampai akhir Kami mau setia kepadamu, setia, setia, dan setia. Karena Engkau sendiri punya nama yang setia. Maka kami ketika mengikuti Engkau dengan setia, maka gejolak apapun yang harus kami hadapi, mengikut Engkau kami taat. Sampai kepada akhir dan Engkau berkata, anakku engkau lulus. Karena segala macam goncangan, pencobaan, pengujian, dan tempaan Engkau sudah lalui. Di situ kami berada ya Tuhan. Dan Engkau akan mendapati kami lulus sampai akhir. Meskipun jalan berliku dan ada banyak duri yang harus dilalui. Tetapi di situ kami tidak sendiri, kami ada Engkau. Engkau sudah membuka jalan Via Dolorosa yang penuh tetesan darah sampai kepada kematian, sampai kepada kebangkitan, sampai kepada pemuliaan atas dirimu. Maka begitu juga dengan kami yang setia ikut Engkau melalui pencobaan demi pencobaan, kami pun akan dimuliakan. Kesetiaan kami bukan karena jasa keperkasaan kami, tetapi karena kasih, rahmat, dan kemurahan-Mu oleh Roh Kudus. Inilah jemaat-Mu Tuhan yang setia, yang mengikuti panggilan-Mu. Bahkan sejak malam kami sudah rindu untuk bersekutu dalam tubuh Kristus di pagi hari ini. Dan ketika kami mandi, kami berias, kami datang dengan sukacita, kami teramat sangat rindu bersekutu bersama dengan Engkau. Sehingga kami mau berjalan dalam kesetiaan-Mu. Karena ketika kami bersekutu bersama dengan Engkau dan bersekutu bersama dengan sesama tubuh Kristus, inilah segala-galanya perjalanan hidup kami. 1 minggu sesudah Paskah tanggal 7 bulan April, kami tidak mau abaikan tanggal 7, bilangan 7, angka 7, angka anugerah
Maka kami yang menaruh iman dan membuka hati kami di siang hari ini, bilangan 7, bilangan anugerah, bilangan kemurahan turun ke atas kami. Sigara labara 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 labara. Sigara labara 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 ya wasaka ya batapa ya maska kemurahanmu, anugerahmu, oh berkatmu Tuhan dicurahkan kemenangan atas kami yang percaya. Bukan kami yang perkasa, tetapi kebangkitanmu dari antara orang mati pada hari yang ke-7 lebih luar biasa lagi. Mari saudara buka hati kita. Biarlah kuasa kebangkitan Tuhan yang 1 minggu kita peringati turun ke atas kita. Lapataya pasakata paya baralabaya pasakaya pasak kuasamu, kuasamu, oh kasihmu ralabaya pasakaya baralabaya pasikara labata baralabaralabaralabaya siralalala mulia 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 mulia. Masuk dalam roh ini, masuk dalam bejana hati ini, masuk dalam ruang kudus hati kami. Oh haleluya, 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 luar biasa. Dunia tidak bisa melihat, dunia menganggap kami gila. Tapi inilah gila di dalam Engkau, itulah yang terindah di dalam Engkau. Tuhan nyatakan firman-Mu pada hari ke-7, sesudah peringatan kebangkitan-Mu, nyatakan firman-Mu yang maha kudus. Hamba-Mu, anak-anak-Mu yang cinta akan Engkau akan tersenyum mendengar firman ini. Berilah sukacita, Engkau Roh Kudus, Engkau tuntun mulut lidah hamba-Mu untuk dengan benar menyampaikan firman-Mu. Dijauhkan dari segala rekayasa manusia, Roh Kudus yang memimpin kami semuanya. Segala pencobaan pengharuan yang berbisik yang hendak mengganggu mencuri firman ini dibelenggu, dipotong, dibuang dalam nama Tuhan Yesus. Hanya ruangan hati kami disediakan untuk firman-Mu sampai ke sudut-sudut yang paling pojok sekalipun diperciki dengan darah Tuhan Yesus. Hanya firman-Mu yang beroleh tempat di dalam nama Juru Selamat kami yang bangkit. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Senyum kiri kanan Bapak Ibu saudara-saudara. Itulah saudara-saudara kita. Ya. Ada sukacita? Ada sukacita ini hari ke-7. Ya, tanggal berapa kita peringati Paskah kebangkitan Tuhan Yesus? Tanggal 31 bulan yang lalu saudara, hari Minggu. Nah sekarang 7 hari sesudah Paskah ya, 7 hari sesudah Paskah. Padahal bilangan 7 adalah bilangan anugerah ya. Sehingga hari ini tidak ada yang kebetulan, kalau kita kumpul di tempat ini mesti ada kuasa, mesti ada kebaikan Tuhan yang mau Tuhan bagikan untuk kita sekalian. Saya cuma hamba Tuhan diutus, tidak ada apa-apanya saudara. Kita lihat bersama-sama dari Yosua pasal 4, saya punya catatan. Ya, Yosua pasal 4 saya baca di sini. Dengan judul momen yang amat bersejarah. Ya. Tapi pengumumannya gimana? Mungkin imannya terlalu gede sehingga pada ketawa lihat pengumuman. Ya. Momen yang amat bersejarah. Terus ada nama saya di bawah, terus sebelah kanannya, lu kok jam 5 PM. Jam 5 PM kan nanti sore jam 5, bukan jam 5 anak-anak ya. Tetapi jam 10 AM. Jam 10 AM ya sekarang hampir setengah 11. AM kan sebelum jam 12. Kok keliru ditulis jam 5 PM. Mungkin imannya gede, satu kali nanti ada kebaktian sore jam 5 PM begitu. Ya. Mari kita baca bersama-sama saudara, lihat Yosua pasal ke-4. Mulai dari ayat yang ke-15. Sudah ketemu, lihat di depan saudara, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Perintahkanlah para imam pengangkat tabut hukum Allah itu supaya naik dari sungai Yordan. Orang kalau disuruh naik berarti apa? Sebelumnya ada di bawah. Ini kisah
Ini memang jatahnya dari Sinode Pusat Gereja AFJF di Jakarta, saudara, dibagikan memang ini Yosua pasal 4. Semula mereka itu disuruh menyeberang Sungai Yordan. Nah, setelah selesai menyeberang, sungai kan letaknya di bawah. Nah, ini disuruh naik. Dan yang disuruh naik di situ disertai oleh para imam yang mengangkut kotak tabut perjanjian. Peti kotak tabut perjanjian itu adalah tempat hadirat Tuhan. Tuhan seringkali melawat hinggap di atas tutupnya itu. Kadang-kadang ada awan, kadang-kadang keluar api, saudara. Di situ ada semacam kerubim yang berhadapan-hadapan naik dari sungai Yordan. Jadi selesai menyeberang. Nah, Bapak Ibu ingat, di dalam perjalanan umat Tuhan sebelum gereja, yaitu orang Israel, ini berarti second crossing, ya, penyeberangan yang kedua. Karena ketika keluar dari Mesir, di belakang dikejar oleh tentara Mesir, oleh Firaun, di depannya air, yaitu Laut Merah. Lah mau ke belakang nanti dibunuh. Tapi kalau ke depan air, jadi kan kejepit. Itu penyeberangan pertama. Tuhan kemudian menyuruh Musa untuk memukulkan tongkatnya di atas laut itu, lautnya terbelah. Caranya terbelah bagaimana? Yaitu mengutus angin untuk memukul air ke kiri dan ke kanan. Sehingga betapa dahsyatnya, saudara bayangkan bunyinya yang sangat gemuruh karena angin raksasa yang sangat kuat itu bisa menyibakkan air ke kiri ke kanan. Mereka lewat di tengah-tengahnya. Tentara yang mengejar mereka ada di belakangnya. Setelah umat Tuhan selesai menyeberang naik, kemudian tentara yang mengejar itu orang Mesir ikut mengejar masuk ke bawah, kemudian airnya menutup. Sehingga yang mengejar itu kemudian binasa. Dibikin film toh, film The Ten Commandments, ya, dahsyat banget. Bahkan di luar Yahudi, di luar Kristen itu mengakui ada peristiwa tersebut, saudara. Itu penyeberangan pertama. Tetapi saudara, pada penyeberangan pertama itu mereka tidak mengangkut tabut. Dan ketika naik, selesai menyeberang, ada banyak yang berkhianat. Wah, tidak kerasan, ya, ikut Tuhan dipimpin oleh Musa. Kita bisa cari penggantinya. Ikut Tuhan untungnya apa? Enak di Mesir ada semangka-semangka segar, daging-daging dalam periuk, bawang prei, ya macam-macam makanan meskipun budak, tapi kan dipelihara dengan makanan yang bagus. Nah, di sini makanannya cuma mengandalkan apa yang jatuh dari langit, Tuhan jatuhkan berupa serbuk namanya mana. Dan kemudian burung puyuh. Wah, lebih baik jadi budak, kepengen kembali kepada majikan lama, kepengen dijajah lagi. Saudara, ada banyak pengkhianat. Sehingga kemudian banyak yang binasa. Meskipun sudah menyeberang Laut Merah. Saudara, dalam kehidupan orang Kristen juga. Sudah dibaptis, sudah. Masuk ke air, sudah. Diairi, sudah. Bahkan diresmikan, didoakan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi masih dimungkinkan untuk kembali kepada penguasa yang lama. Wah, aku kangen dengan yang lama. Sehingga kemudian tinggalkan Tuhan Yesus. Tinggalkan juru selamat. Kembali kepada hidup lama. Itu baru diairi dengan satu tahap yang pertama. Nah, orang Israel seperti itu, saudara, banyak sekali yang jadi pengkhianat lalu mereka binasa. Dan kemudian ada penyeberangan kedua, tidak lewat Laut Merah tetapi Sungai Yordan. Dan ini bedanya, sebelum orang Israel menyeberang, ada imam-imam yang mendahului, yang turun kakinya ke Sungai Yordan, airnya menyibak. Tabut ini adalah mewakili hadirat Allah. Hadirat Allah sendiri yang memimpin di situ dengan lebih nyata. Penyeberangan yang kedua, saudara, Allah dimuliakan. Dan yang dipikul ini, saudara, itu adalah tabut atau kotak yang tidak boleh ditaruh di atas sapi, di atas gerobak.
Tidak pakai fasilitas alat transportasi, yuk kemudian ceter-ceter, lalu gerobaknya jalan, tabutnya kemudian diangkut pakai gerobak. Tidak boleh, harus menempel pada tubuh para imam, nempel di bahu, dipikul. Hadirat Allah nempel pada orangnya. Nah ini artinya bahwa hadirat Tuhan di mana ditinggikan, dimuliakan, harus nempel sungguh. Mereka memikul, meninggikan. Dan itulah yang melingkupi atas nama Tuhan yang ditinggikan, penyeberangan harus terjadi. Lalu umat itu menurut, tapi yang sudah diseleksi pada penyeberangan pertama banyak yang binasa, tetapi sekarang orang-orang diseleksi itu menyeberang. Second crossing, penyeberangan kedua. Saudara, orang Kristen juga yang tidak lulus, sudah dibaptis jadi pengkhianat, tinggalkan Tuhan Yesus, masih harus melalui penyeberangan yang kedua. Seperti orang Israel menyeberang sungai Yordan. Dan ciri-cirinya adalah, kan namanya saja penyeberangan, sehingga ada yang disebut sebagai kegundahan, kehebohan dalam kehidupan saudara-saudara dan saya. Namanya saja menyeberang, crossing. Ada bunyi air, ada kekhawatiran nanti gimana, kepleset atau tidak, saya taat atau tidak, saya harus taat. Saudara, hidup ini bukan hidup yang terus mulus, tetapi memang ada penyeberangan demi penyeberangan, tempaan demi tempaan, dan Allah tidak selalu mengasihi kita dengan cara yang manis dan halus. Kadang-kadang kasih Allah juga dalam bentuk seperti ini. Nah mungkin ada satu ketegangan yang heboh dalam hidup saudara, diobrak-abrik. Mungkin itu satu penyeberangan. Tetapi saudara dan keluarga meninggikan Tuhan. Ada hal-hal yang bahaya. Mungkin krisis keuangan, mungkin krisis dalam pekerjaan saudara. Mungkin dihantam rumah tangga saudara. Ada wewe gombel atau orang ketiga yang menggoda sehingga kemudian terjadi hal-hal yang menegangkan. Mungkin perkara anak, perkara perumahan, pemukiman. Banyak hal saudara, semacam penyeberangan, tapi saudara mau enggak mau harus terus. Dan Tuhan berkata, ayo terus jalan bersama dengan aku. Ketika engkau meninggikan, tidak engkau wakilkan kepada fasilitas, tetapi harus engkau pikul. Itulah para imam yang memimpin orang Israel untuk menyeberang. Mereka kemudian naik dari sungai Yordan, lulus pada penyeberangan kedua. Nah siang hari ini tidak ada yang kebetulan, Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya berkumpul di tempat ini pada hari anugerah. Angka 7, angka penyembuhan, angka 7, angka berkat, angka 7, angka kemurahan, angka 7, angka baik-baik menurut Tuhan. Angka 7, angka kemenangan. Di mana Yeriko diserahkan kepada umat Allah sesudah dikelilingi hari ke-1 sampai hari ke-7, tapi hari ke-7 dikelilingi 7 kali saudara. Ya, Naaman sakit kusta harus masuk ke dalam sungai Yordan sampai 7 kali, jebur keluar lagi, mentas lagi, jebur sampai 7 kali, kustanya sembuh, kulitnya mulus, enggak pakai kosmetik mahal. Bilangan yang ke-7. Hari ini adalah hari ke-7 sesudah peringatan Paskah. Imani buka hati saudara, di mana segala macam penyeberangan yang menegangkan saudara, kita akan naik dari sungai Yordan, naik dari penyeberangan. Selesai Tuhan, saya sudah taat. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagiku. Terus bawahnya tadi ya, yaitu setia, mengikuti ya. Apa yang memang meskipun tegang, diobrak-abrik, hati saudara mungkin merasa kok enggak sejahtera. Orang Kristen kadang-kadang latah, rasanya kok enggak sejahtera, yang sesuatu yang enggak enak, enggak sejahtera dianggap bukan dari Tuhan. Padahal kadang-kadang Tuhan yang bikin kita tidak nyaman. Ya. Yakub itu dipukul jebret sininya sampai pangkal pahanya terpelecok ke seleu, sehingga sampai tua, sampai meninggal itu menggunakan tongkat. Orang Kristen yang tidak ngerti dikira semua penyakit dari iblis. Ulah Yakub bukan, Yakub sakitnya karena dipukul Tuhan, tapi baik menurut Tuhan.
Dan dia lulus, pakai tongkat memberkati sampai kepada saat usianya selesai dipanggil Tuhan. Dia selesai menyeberang. Saudara, saya ingin jemaat IFJF Purwodadi ini lulus sampai kepada penyeberangan kedua. Jangan dibaptis pertama lalu sudah tinggalkan Tuhan. Karena masalah jodoh, karena masalah pekerjaan, karena masalah apalagi yang diiming-imingi ya buat saudara, sehingga tega tinggalkan Tuhan seolah-olah juru selamat itu murahan, gampang diseleh, gampang dibuang seperti baju bekas, tidak dihargai padahal dia sudah berikan nyawanya. Ya, jangan khianati dia, saudara. Seberang sampai apa? Naik itu selesai menyeberang, naik. Terus saya punya catatan, ya, yuk halaman berikut apa itu? Ayat 17. Maka Yosua memerintahkan kepada para imam demikian, keluarlah dari sungai Yordan. Terus ketika para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, baru saja kaki para imam dijejakkan ke tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Itu airnya kan tersibak oleh kuasa Tuhan. Begitu mereka selesai menyeberang, naik ke seberang, airnya balik. Itu mujizat. Saudara, penyeberangan tidak ada orang yang sanggup dengan kekuatan sendiri, melainkan oleh mujizat, oleh kasih kemurahan Tuhan. Maka jangan andalkan apa yang kita punya. Ya. Tuhan, aku mau setia seperti nyanyian tadi, bukan oleh kesanggupanku, bukan oleh kemampuanku, bukan oleh jasa-jasaku, prestasiku, bukan. Tetapi seperti Tuhan berkarya untuk orang Israel, disibakkannya air oleh kuasanya, bukan oleh kuasa Israel. Begitu selesai, airnya ditutup, orang lain mau meniru-niru, enggak bisa. Enggak ada ceritanya orang Israel nyebrang pakai sampan, ya sampan, cari perahu, enggak. Sebab sampan pakai dayung bikin nyanyian ya saudara. Itu kan usaha manusia, yuk nyebrang pakai sampan, bukan. Ya, tapi airnya yang disibakkan. Itulah anugerah, itulah kasih karunia. Maka Paulus berkata Efesus 2 ayat 8 sampai 9, kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tetapi karena kasih karunia itu satu pemberian. Amin. Yuk, ayat berikut. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan 1. Dan mereka berkemah di Gilgal di batas timur dari Yeriko. Saudara, keluar dari sungai Yordan, aduh aku lulus. Karena apa? Kasih karunia itu yang kasih mujizat. Tanggal 10 bulan 1. Ini bukan kalender Gregorian yang kita pakai Januari, Februari, Maret, April sampai Desember, berapa bulan? 12 bulan. Itu kalender Gregorian. Kalau ini bukan. Kalender olam dari Yahudi, ya, tradisi Yahudi, bulan ke-1 itu adalah bulan Nisan. Bulan Nisan letaknya kalau dikonversi itu letaknya ya sekarang ini. Antara Maret, jadi separuh Maret akhir sampai separuh April awal. Sekarang kan tanggal 7, jadi bulan Nisan ya itu, bulan 1 ya sekarang ini saudara. Apa enggak merinding? Saya dari rumah saudara kayak kesetrum. Aduh, ya ini momen yang berharga. Masukkan saya ke situ. Maka saya ajak-ajak, karena tugas gembala senior kan ajak-ajak. Yuk masuk yuk, bulan sakral. Bulan 1 sudah namanya bulan Nisan. Nah, bulannya orang kalendernya orang Yahudi, kalender olam itu juga 12. Kita punya 12 bulan, Yahudi juga punya 12 bulan. Tetapi perbedaan urutannya sekaranglah bulan ke-1 namanya bulan Nisan. Diangkat dari penyeberangan terus di batas timur Yeriko. Sana ke arah Solo selatan, berarti timurnya di sana. Bilangan 7 bilangan anugerah, sisi timur sisi apa? Sering diajarkan di sini. Sisi timur sisi, nah itu inget terus ya, terutama Bu Edi. Itu kalau jadi murid inget terus. Bait Allah pintunya menghadap ke
Bait Allah pintunya menghadap ke timur. Suku Yehuda yang menurunkan Tuhan Yesus, ada kemah-kemah 12 suku, kemahnya ada di sisi timur. Hari Natal diberitakan ada bintang timur. Loh ya, sisi kemuliaan. Saudara, ini buat kita loh saudara, klaim cepat, diklaim itu artinya Tuhan itu saya ada di situ. Engkau angkat dari penyeberangan, entah cobaan apapun, kemana engkau tuntun? Ke sisi kemuliaan. Amin. Ke sisi kemuliaan itu. Imani dan klaim itu buat saya Tuhan. Jadi macam-macam pencobaan ada saja ini, macam-macam bikin air mata saudara tumpah. Ada macam-macam hal yang bikin saudara susah. Tapi aku lulus Tuhan bersama dengan mujizat-Mu. Seperti Engkau menyibakkan air itu. Engkau bawa kemana aku? Ke sisi kemuliaan. Itu sisi timur. Ya, timurnya apa? Wah, diberi ancer-ancer saudara, kitab suci luar biasa. Yaitu apa? Di sisi timur dari Yeriko. Wa yahanu bagilgal bikseh misrah Yeriho. Bikseh misrah Yeriho. Itu di teks Ibrani asalnya bikseh itu border, jadi batas. Ada batas, kita dibawa ke timurnya batas itu, border itu. Dan di baratnya apa? Yeriko. Saudara harus tahu di dalam kisah di kitab Perjanjian Lama, terutama kitab Yosua, Yeriko itu mewakili umat yang dibinasakan. Ada kecualinya, ada. Mbak Rahab, Tante Rahab, ya tadinya genit-genit, pakai ya, dapat duitnya dari situ, rumahnya di atas tembok. Tapi ini orang cerdas dan ngerti harta rohani. Diangkat menjadi seorang nyonya salmon. Jadi bu ikan, salmon itu ikan saudara. Sudah enggak pekerjaannya yang lama, perempuan nakal ditinggal. Tapi selebihnya Yeriko apa? Dibinasakan. Oh, dari sekumpulan umat yang dibinasakan di atas bumi itu diwakili Yeriko, aku dibawa oleh juru selamat, kuasa Paskah hari ke-7, saudara, dibawa kepada timurnya umat yang binasa. Kita dibedakan, kita dientaskan, kita dikuduskan, disisihkan, masuk ke dalam kemuliaan. Itu arahnya. Jadi ayat 19 buat saudara dan saya ya. Jadi kalau perlu sampai di rumah diberi seperti saya ada ballpoint, perlu dicatat di sini. Kok perlu ditulis lagi, ditempel di mana? Yang penting ditempel di hati. Kasih ballpoint merah, kasih lipstik biar wangi ya. Aku dibawa ke timur. Yuk lihat halaman berikutnya lagi saudara. Kita tidak di Yeriko, dibawa keluar. Nah sekarang dari Yosua kita menengok kitab Exodus atau kitab Keluaran. Bulan inilah, bulan Nisan tadi, bulan pertama, bulan Nisan. Inilah akan menjadi permulaan segala bulan. Jadi kalau Gregorian yang kita pakai adalah permulaannya Januari, namanya angka 1, bulan 1. Tapi kalau kalender Yahudi, bulan ke-1 adalah bulan Nisan, itu separuh dari yang namanya Maret, separuhnya lagi apa? April. Jadi dari pertengahan Maret akhir sampai permulaan April. Dari Maret sampai April, Nisan sekarang ini. Ini momen istimewa. Makanya saya tadi bilang kepada saudara-saudara dari rumah merinding saudara saya. Iya, saya harus sampaikan ini. Harta rohani. Orang di luar sana nganggapnya opo kuwi wong Kristen edan, ya gila, enggak apa-apa. Ya, gila dalam Tuhan. Karena percaya kepada hal-hal yang bukan diajarkan dukun, bukan. Tapi diajarkan oleh firman Tuhan. Ya, ini momen berharga, bulan pertama Tuhan mengentaskan pada penyeberangan kedua, dibawa kepada kemuliaan. Terus lagi, berikutnya lagi, lebih jelas. Nah itu kalendernya diberi gambar sheep atau domba.
bukan ship kapal, tapi ship domba, SHEEP. Domba putih umurnya 1 tahun, jenis kelaminnya apa? Pada zaman perjanjian lama, jenis kelaminnya jantan, umurnya 1 tahun, tidak boleh yang kakinya 3 atau yang matanya cuma 1, enggak, tapi yang utuh. Tanda bahwa ini tak berdosa, tak bersalah. Karena itu lambang. Harus disembelih, ya. Dan itulah ditulisi Passover. Passover artinya dalam bahasa Indonesia Paskah. Bahasa Latinnya pasca, ya saudara, Paskah, Pesah dalam bahasa Ibrani artinya sudah berlalu. Apa yang sudah berlalu? Kutuk, laknat, malaikat pencabut nyawa. Bahasa Tionghoanya Giam Loong. Siapa bilang Giam Loong dongeng? Nyata itu. Mukanya merah, bawa pedang. Tahu enggak? Ya di kelenteng tuh. Jangan pergi ke kelenteng cari Giam Loong. Bukan dongeng, saudara, versi Tiongkok lah. Versi India ada lagi. Versi Jawa, Betoro Yomo Dipati. Betoro Yomo Dipati ya Giam Loong. Yaitu apa? Dewa pencabut nyawa. Tuhan lepaskan, yuk diculke, dilepas lalu keliling di tanah Mesir, membunuh anak-anak sulung, betul? Siapa yang luput, yang tidak dibinasakan oleh malaikat pencabut nyawa, yaitu yang pintunya, ambang pintunya diolesi darah anak domba, umur 1 tahun, domba jantan. Itu menunjuk kepada makna siapa? Juru selamat kita. Kita tidak akan jadi mangsa malaikat maut, ya. Ngeri saudara kalau meninggal tidak punya keselamatan tuh ngeri, menakutkan, tidak bisa dibayangkan saudara. Sampai pernah saya dengarkan rekaman toh itu Pak RT bangun pagi-pagi kaget, terus warganya bangun, sebelahnya kan kuburan. Ada perempuan jerit-jerit dicari, tidak ketemu. Lu kok di bawah nisan ini pindah ke sana, jerit-jerit terus, kasihan sekali. Siapa yang bisa nolong? Ternyata arwah juga bisa jerit-jerit, tak punya keselamatan. Ya nangis, ya ngeri, orang yang di atas tidak bisa menolong. Jangan kita bernasib seperti itu. Mumpung masih hidup, miliki yang namanya apa? Kunci kerajaan surga, yang pegang anak domba Allah, Tuhan Yesus. Memang tidak enak melalui cara ikut Tuhan Yesus, harus lewat penyeberangan. Saudara dibaptis saja sudah diintimidasi, diancam oleh si jahat, tapi saudara terus berani. Malamnya meskipun didatangi macam-macam dalam mimpi, mau dicekik, mau diapakan, saudara nekat, lulus penyeberangan 1, tapi awas ada tempaan-tempaan. Saudara bulan Nisan, katakanlah kepada segenap jemaah Israel pada tanggal 10 bulan ini, bulan Nisan diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Itu sudah kita peringati dalam Jumat Agung tanggal 29 yang lalu, sudah beliau selesaikan. Peringati tanggal 31 menurut kaum keluarga, bukan individu loh saudara, bukan perorangan satu persatu, enggak, tapi menurut kaum keluarga. Firman Tuhan itu berkenan atas konteks bingkai frame keluarga. Kalau CV, PT, UD, usaha dagang, partai politik itu instansi-instansi buatan siapa? Manusia, betul? Ya, partai politik, usaha dagang, PT, company. Tetapi kalau lembaga bikinannya Tuhan, 2. 1 apa? Rumah tangga. Yang kedua gereja. Dan itu akan Tuhan penuhkan di dalam kerajaan Allah. Maka keluarga dan gereja itu kudus. Ya, maka iblis mengincar terus keluarga dan gereja, saudara. Anak domba Allah bukan pribadi, tetapi untuk keluarga. Maka bapak yang baik selalu ingat sama anaknya. Ya. Meskipun anak saya sudah usia 32 tahun, pun masih sering apa begitu, sehingga tadi saya pagi, jangan lupa anak, ibadah Paskah, 7 hari sesudah Paskah, ya 7 hari yang lalu saya salami selamat Paskah, terus dia nyalami mamahnya. Ya saudara, anak serba kurang, tapi apa saudara, yang namanya cakupan keluarga, generasi to generasi itu. Untuk kitalah anak domba Allah yang sudah dikorbankan.
Maka ini bulan anugerah, kita dibawa ke sebelah timur kepada kemuliaan demi kemuliaan di bulan Nisan, saudara. Tidak ada yang lebih indah daripada dipersekutukan di dalam keanggotaan keluarga kerajaan Allah. Saudara-saudara, anggota keluarga kerajaan Allah. Merinding lagi saudara saya. Ya, cintanya Tuhan biar turut, yuk main musik. Sembah Dia, kini aku percaya, kini aku percaya. Saudara, ungkapan nyanyian ini, percaya ya pada penyeberangan kedua. Siapa yang belum baptis dibaptis. Siapa yang belum menyeberang, ya penyeberangan yang kedua, katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau setia. Tiada yang mustahil bagimu. Kami sudah dengar firman-Mu Tuhan meteraikan dalam hati kami. Sehingga kami akan lulus sampai ke seberang. Tidak ada yang terhilang. Uralapaya masakaya masikaralapaya masakaya. Hosana, hosana, hosana. Dalam suasana doa, mari nyanyikan ini. Bapa, Engkau mengenalku. Engkau lebih kenal daripada diri kami sendiri. Mengenal diri ini. Engkau tahu yang terbaik ketika kami harus berjalan taat mengikutimu. Sepenuh hati, inilah surat cinta kita. Engkau mengenalku lebih dari siapa. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli
hosana. Syukur, syukur. Haleluya, haleluya. Kudus, kudus, kudus Tuhan. Kudus jalanmu, kudus tuntunanmu. Kudus, kudus, kudus. Kudus tuntunanmu Tuhan di jalan yang harus kami lalui. Sikarala baralawaya masakaya baralabaralawuralawaya wase. Inilah jemaatmu Tuhan, anak-anakmu. Jangan biarkan ada yang terhilang. Jangan biarkan ada yang terhanyut oleh arus kehidupan yang lebih ganas daripada sungai. Taat kepadamu, taat mengikuti jalanmu. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, setia, setia, setia. Oh, irala pataya basikala baraya basikala barala 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 barala. Kudus, kudus jalanmu, kudus, kudus jalanmu. Kini aku percaya tiada yang mustahil. Jemaatmu hendak mengucap syukur bukan karena kewajiban, bukan karena kewajiban, tapi karena kasih kepada Engkau sebagaimana Engkau ajarkan. Kuduskan apa yang kami himpun, kami kumpulkan, boleh dipakai untuk mendukung pekerjaan pelayan dalam gereja ini. Dan Engkau pasti memberkati pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Ini aku percaya. Tiada yang mustahil bagimu, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, berserah, berserah.
kami mengangkat kedua belah tangan kami, mengarahkan hati kepadamu, penebusku. Mari saudara tersenyum kepada Tuhan yang begitu cinta kepada saudara. Bapa, inilah seluruh jemaatmu yang kau tebus. Dicurahkanlah berkat penyertaan, keperkasaan, kemenangan yang berasal dari Allah Bapa di surga, dari tahtanya yang di Sion, dari juru selamat putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang menebus kami dengan nyawanya, dan penyertaan oleh Roh Kudus yang memberi kami sukacita, terang dari jalan-jalan kami, dan oleh kuasa firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati. Salam kiri kanan. Ya, di belakang ada